Selamat pagi Sobat Investor, bagaimana kabar portofolio Anda pada perdagangan kemarin? Semoga bisa mendapatkan cuan yang cukup lumayan ya untuk kantong pada hari ini. Sobat Investor, indeks harga saham gabungan pada perdagangan Senin 8 September kemarin mengalami koreksi cukup dalam setelah seharian berada di zona hijau. Indeks turun 100 poin atau 1,28% ke level 7.766,85. Ada 3 sektor yang bertahan di zona hijau, yakni barang baku, primer, dan perindustrian, di mana barang baku naik 0,77% dan sisanya masuk ke zona merah pasca reshuffle menteri yang berlangsung di Istana Negara pada sore kemarin. Yang menariknya gudang garam atau GGRM yang kemarin sempat bergerak secara negatif, sekarang naik 1.100 poin ke level 9.900. Padahal kemarin sempat menyentuh level 8.000-an. Nah, pada pekan sebelumnya kenaikan ini cukup menarik karena sempat ada isu pemutusan hubungan kerja di perseroan kemarin. Sementara DSSA, saham yang terafiliasi dengan Sinarmas, berada di pucuk top gainers dengan kenaikan 4.650 ke level 110.850. Nah, kita akan membahas lebih dalam mengenai sesi perdagangan Senin kemarin dan peluang yang dapat dilakukan oleh sobat investor untuk perdagangan pada hari ini. Apakah pelemahan ini bisa bersifat sementara atau indeks kembali ke tren positif seperti pagi tadi? Untuk membahasnya kami sudah terhubung langsung dengan Michael Yo selaku Stock Enthusiasm. Selamat pagi Koyo. Selamat pagi Mas Tomo. Masih kepanjangan ya kita ngobrol intronya. Nah tadi seperti yang saya sampaikan kan kemarin indeks tuh awalnya sempat sideways ya di zona hijau, tapi ternyata sekarang koreksi malah cukup dalam sekitar 1%. Nah kira-kira apa sentimennya Mas kemarin? Oke, jika kita melihat kemarin sore ada kejadian yang cukup heboh di politik dalam negeri, terutama dari sisi kementerian. Oke, jadi Pak Presiden Prabowo mengumumkan reshuffle 5 menteri, di mana ada satu menteri yang menjadi sorotan, Mas, menjadi fokus, yaitu adalah Menteri Keuangan, yaitu Ibu Sri Mulyani yang diganti oleh Pak Purbaya Yudi Sadewa. Sebagai kita ketahui Pak Purbaya ini merupakan sosok yang aktif selama ini memimpin LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Dan ini membuat indeks bergerak volatil. Sebenarnya kalau kita lihat apakah ini artinya respon kekecewaan terhadap pemerintah, menurut saya tidak. Ini karena uncertainty atau perubahan yang terjadi secara mendadak mengakibatkan investor mengamankan asetnya, terutama dari sektor pasar modal. Itu alasan kenapa IHSG terkoreksi. Tapi sebenarnya kalau kita sedikit telisik, tanpa berita ini pun memang posisi IHSG itu memang terjadi rawan profit taking. Jadi sebenarnya jika koreksi IHSG ke depan itu masih mampu mempertahankan di angka 7.500, kita masih berada dalam tren yang positif. Artinya secara resisten sendiri masih di 7.900-an ya. Jadi kemungkinan bisa emang ada rawan koreksi pada hari kemarin ya Mas ya, Senin ya. Betul. Resistennya kemarin itu sekitar 7.934 ya. 34, yes, dan titik tertinggi kemarin ya 7934. Mendekati gap down yang dibentuk dari IHSG respon terhadap aksi demo kemarin. Jadi ini merupakan secara teknikal ini merupakan pergerakan yang wajar. Oke, berarti masih cukup wajar sobat investor. Berarti kalau misalkan kita lihat pada IHSG pada Selasa pagi ini kira-kira seperti apa nih proyeksi dari Koyo sendiri? Ya, saya memproyeksikan IHSG berpeluang mengalami koreksi lanjutan karena kita mengingat bahwa kemarin itu terjadi candle penuh atau dinamakan secara teknikal namanya candle Marubozu. Ini merupakan salah satu candle yang cukup kuat dalam merepresentasikan pergerakan hari esoknya. Nah, sehingga hari ini ada peluang untuk IHSG terkoreksi hingga ke level 7.630. Atau 7.600, alias terkoreksi kurang lebih 1% lagi, Mas. Berarti masih ada peluang koreksi lagi ya, profit taking dari sobat-sobat investor ya? Betul. Tapi kira-kira kan besok nih ada namanya Harbolnas juga nih kok.
Itu ada kemungkinan juga nggak untuk apa supaya tidak terlalu dalam koreksinya sampai 1% mungkin kayak kemarin kan sempat sideways tipis ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari fenomena pergerakan kemarin, begitu di last minute, last waktu sebelum menjelang closing perdagangan, kita melihat ada beberapa saham yang bergerak justru positif terhadap isu reshuffle ini. Salah satunya itu perusahaan yang bergerak di bidang rokok, Mas. Jadi kita lihat HMSP bergerak naik 15-16%. Kemudian ada gudang garam yang gudang garam bergerak yang tadi saya bahas ya Mas ya. Betul. Dan secara teknikal mereka semua ini reversal dari titik-titik bottom. Jadi memang kita ketahui bahwa Bu Sri Mulyani selama ini memang salah satu menteri yang cukup vokal terhadap pajak dari rokok. Nah, kemudian kita ketahui juga permasalahan dari sektor ini adalah besarnya volume dan kuantiti dari rokok ilegal yang tidak melalui sektor cukai. Nah, apakah investor melihat peluang di sini? Nah, sebenarnya kalau kita ketahui, Pak Purbaya ini merupakan salah satu menteri atau mungkin salah menteri yang digadang-gadang itu lebih pro terhadap ekonomi. Nah, sehingga mungkin kita bisa melihat nanti ke depan terhadap sektor consumer untuk ada potensi pemulihan. Coba itu kita masih perlu data yang cukup panjang ya Mas ya, karena ini baru hari pertama reshuffle. Ya, mudah-mudahan kita besok bisa terlihat secara langsung pergerakannya apakah bisa positif atau enggak. Soalnya juga kalau misalkan kan Pak Purbaya sendiri kan berasal dari sektor keuangan ya, sektor keuangan dan keuangan sekarang ini mengalami koreksi cukup dalam juga 2,29%. Nah, mungkin masih bisa dipantau juga nih karena kan Pak Purbaya ini orang-orang sektor keuangan yang mungkin bisa mendorong ke sektor keuangan kembali naik lagi. Apalagi BBCA juga koreksi juga ya kok ya. BMRI, Big Five yang perbankan Indonesia itu mengalami koreksi. Nah, selain rokok, kok kira-kira apalagi saham yang berpotensi untuk dipantau oleh sobat investor pada pagi ini? Ya, kita masih melihat potensi rally daripada emas dan kita ketahui hari ini juga kemarin juga XAU masih mencetak harga titik tertinggi all-time high. Dan kita perhatikan jika tanpa isu reshuffle kemarin seharusnya Antam, BRMS, Harta, MDKA itu mungkin bisa close lebih baik. Meskipun kita bisa perhatikan bahwa mereka masih salah satu gainer di hari Senin kemarin. Jadi kita bisa perhatikan saham-saham komoditas nih seperti Antam, BRMS, HRTA, ataupun MDKA dan juga PSAB. Ini merupakan emiten yang berkorelasi langsung dengan komoditas emas. Wah, berarti saham ini masih tetap harus dipantau juga ya sobat investor, tapi tetap harus hati-hati juga karena kan udah mencapai puncak tertinggi juga ya kalau nggak salah Antam sendiri ya. Oke, terima kasih banyak Ko Yo atas waktu dan kesempatannya pada pagi ini. Kita bersama-sama membahas pergerakan indeks dan saham yang kira-kira bisa membantu sobat investor melakukan trading pada hari ini. Semoga informasi ini juga menjadi rujukan bagi sobat investor sebelum trading. Tapi patut diingat bahwa segala keputusan pembelian dan penjualan saham adalah keputusan pribadi dari sobat investor. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam cuan.